Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan coba berbagi tentang metode bimbingan tahfiz. Jadi seperti judul yang sudah kita ketikkan, bimbingan tahfiz itu tergantung keadaan santri yang kita bimbing. Jadi beberapa keadaannya diantara lain, santri ini atau anak kita ini belum bisa sama sekali membaca Al-Quran. Dia belum tahu huruf-huruf dalam Al-Quran, tetapi dia sudah ingin menghafal, atau kita sebagai orang tua ingin membimbing dia untuk menghafal Al-Quran. Tentu caranya berbeda dengan anak-anak atau orang-orang yang telah bisa membaca Al-Quran. Di antaranya anak-anak seperti ini kita harus membaca bacaan yang akan dihafal, lalu diulangkan kepada anak tersebut berkali-kali, walaupun dia belum tahu apa yang dia baca tersebut. Walaupun dia dapat nanti apa yang dia hafal, ketika disuruh membuka Al-Quran dia tidak tahu. Tetapi dalam semangat kita untuk tahfiz Al-Quran tidak ada salahnya. Biasanya kalau dalam bentuk rumah tahfiz ini ada kawan-kawan yang membuat tahfiz balita, rumah tahfiz balita yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi energi yang ekstra dari guru sangat dibutuhkan, mengulangkan terus, mendengarkan lagi bacaan anak tersebut. Pun juga bisa dibantu dengan murotal dari audio ya, dari rekaman baik melalui handphone atau alat media recorder lainnya. Ini yang model pertama. Kemudian model yang kedua, anak tersebut sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata. Jadi tergantung kita membimbingnya dengan membiarkan dia membaca sambil kita bimbing juga. Ini harus satu persatu ini, dan juga membutuhkan energi yang ekstra juga. Tapi tetap kita usahakan bagaimana dia bisa membaca bacaan yang dihafalkan tersebut dengan tajwid dan makhraj yang benar. Anak-anak seperti ini rasanya belum bisa ya menghafal sendiri. Jadi model pertama tadi belum bisa menghafal sendiri karena memang belum bisa baca Al-Quran. Terus model yang kedua ini yang kita bicarakan sekarang ini pun belum bisa membaca Al-Quran karena dia belum bisa menghafal sendiri karena dia masih terbata-bata, takutnya yang dihafalnya itu salah. Jadi sebaiknya tetap kita bimbingkan, kita talkinkan dia mengulang dengan metode talaki, tapi tidak seberat yang balita atau yang kecil tadi. Kemudian yang ketiganya adalah kita membimbing anak-anak atau saya juga orang dewasa yang sudah pas bacaan Al-Qur'annya, minimal betul makharijul hurufnya, mad kasarnya, terus pokoknya yang berkaitan dengan tajwid, walaupun iramanya belum ada, tidak masalah. Nah, ini bisa anak ini menghafal sendiri
kita bisa hanya mendengarkan sebagai pembimbing. Kalau sebaiknya adalah bacaan yang akan dihafalnya tersebut kita tahsinkan dulu. Kalau ada buku pembimbingnya atau buku atau tulisan atau catatan untuk membantunya, misalkan yang dihafal itu adalah surah Al-Maun, jadi sebelum dia setorkan hafalan sempurna, dia baca dulu di hadapan kita, lalu kita tahsinkan mana yang salah. Pembimbing harus membenarkan dulu, itu yang dihafal. Anak-anak atau peserta di tahap ini yang sudah bisa bacaan Qur'annya, sudah benar tajwidnya, ini bisa menghafal sendiri. Jadi bagi kita yang membimbing anak-anak untuk menghafal Quran, untuk tahfiz, baik anak kita sendiri atau di rumah tahfiz, di pondok Quran, jadi metode yang kita pakai bisa berbeda pada setiap anak ya. Ada juga anak ini yang suka menghafal dalam keadaan sendiri sunyi. Ada juga anak-anak ini yang tidak terganggu sama sekali dengan ramainya orang, bunyi riuh di sekitarnya, ada juga. Jadi kesimpulannya adalah baik untuk anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran tetap kita bimbing itu dengan sedikit ekstra waktu kita, ekstra tenaga kita, mengulangkan, mentalkinkan bacaan-bacaan ayat-ayat yang akan dihafal anak tadi. Kemudian dibantu juga dengan MP3 atau audio recorder lainnya, pakai HP atau pakai apapun. Yang kedua, anak-anak yang sudah bisa baca tapi belum lancar pun tetap kita bimbing dengan terus menyimaknya, membetulkan di mana salah bacaannya. Kita tahsinkan dulu bacaannya, benarkan tajwidnya, lalu dia sudah bisa menghafal sendiri, tapi tetap belum bisa menghafal sendiri sebelum kita tahsinkan bacaannya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yang sudah pas bacaan Qur'annya, sudah betul tajwid dan makhrajnya. Inilah yang menurut kami adalah keadaan yang paling ideal untuk menghafal Al-Quran. Tidak salah yang anak kecil belum bisa tadi, tidak salah yang terbata-bata juga tidak salah untuk memulai untuk tahfiz. Tapi kalau untuk idealnya kita selesaikan dulu bacaan Qur'annya di TPQ ya, atau di rumah kita sendiri kalau anak kandung kita. Setelah itu baru kita tahfizkan. Ini lebih baik dan ini yang paling ideal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.